Cerita dimulai di Jepang, tepatnya di hutan desa dekat klan ninja Shiraiyu bermarkas. Hanzo Hasashi bersama putranya Satoshi memperhatikan seekor kalajengking yang tengah berjuang melawan sekawanan semut merah. Scene ini adalah foreshadowing apa yang akan dialami oleh Hanzo dalam cerita ini. Ketika pulang ke desa, mereka berdua menemukan desa sudah sepi. Tiba-tiba mereka diserang sekelompok orang misterius berkostum biru. Para penyerang ini adalah ninja dari klan Lin Kuei yang merupakan musuh klan Shiraiyu. Meski begitu, Hanzo berhasil mengalahkan beberapa dari mereka dengan mudah. Hanzo dan Satoshi menemukan semua warga telah tewas. Hanzo mengkhawatirkan istrinya, Harumi. Kekhawatiran Hanzo itu menjadi nyata dengan mereka berdua yang menemukan Harumi sudah tergeletak tak bernyawa di rumahnya. Amarah Hanzo meledak menyaksikan mayat istrinya. Ia kemudian menghabisi para ninja Lin Kuei di hadapannya dengan sangat sadis. Sayangnya, karena kalah jumlah, Hanzo mulai kesulitan. Ia terkena tikaman fatal di bagian jantungnya. Meski terluka parah, Hanzo masih mampu bertarung dengan sangat brutal. Pertarungan tersebut menyisakan seorang ninja terakhir yang diam-diam berhasil menangkap Satoshi. Ninja tersebut bernama Bihan, atau biasa dipanggil Sub-Zero. Sub-Zero membuat Hanzo tak berkutik dengan jurus esnya. Ia bahkan dengan sadisnya menghabisi Satoshi di hadapan Hanzo. Kematian Satoshi kembali membuat amarah Hanzo meledak, namun apa daya, ia pun ikut dihabisi dengan sadis. Beberapa waktu berlalu semenjak kejadian pembantaian klan Shiraiyu. Liu Kang yang tengah fokus bermeditasi tiba-tiba diserang oleh seseorang. Orang yang memancarkan kekuatan petir dari tubuhnya tersebut tidak lain adalah Lord Raiden, sang dewa petir pelindung Earthrealm. Ia ternyata hanya mengetes kesiapan Liu Kang. Raiden kemudian memberitahu Liu Kang bahwa turnamen Mortal Kombat akan segera dimulai. Selain Liu Kang, Raiden akan mengumpulkan petarung lain. Di sebuah kondominium mewah di tepi pantai, seorang aktor laga yang tengah mengalami krisis keuangan bernama Johnny Cage mendapat tawaran untuk syuting film di China. Tanpa ragu sama sekali, Johnny langsung menerima tawaran tersebut. Di China, seorang tentara Amerika bernama Sonya Blade melakukan pertarungan jalanan melawan seorang pria. Di tengah pertarungan, Sonya teringat masa lalunya ketika baru bergabung ke militer. Ia diajak komandannya yang bernama Jax untuk ikut misi khusus. Misi khusus apa? Nanti bakal terungkap. Sonya ternyata sangat tangguh. Ia mengalahkan pria tersebut bahkan sampai giginya rontok. Sementara itu, di alam neraka yang disebut Netherrealm, Hanzo terbangun. Hanzo ternyata dikirim ke Netherrealm pasca kematiannya. Hanzo menyadari dirinya akan segera disisa oleh para iblis di sana. Salah satu iblis yang akan menyisa Hanzo mengatakan, keberadaan Hanzo di sini hanya untuk menghibur tuannya yang bernama Shinnok, sang penguasa Netherrealm. Namun tentu saja Hanzo tidak hanya akan berdiam diri menerima nasib. Dengan tekadnya yang kuat, Hanzo berhasil melepaskan diri dari rantai yang membelenggu dirinya. Ia mengalahkan iblis tersebut dengan membelahnya. Perjuangan Hanzo tidak sampai situ. Masih ada ribuan iblis yang harus ia kalahkan seorang diri. Dengan menggunakan rantai yang sebelumnya membelenggu dirinya, Hanzo memulai pertarungannya melawan ribuan iblis Netherrealm. Singkat cerita, Hanzo telah berhasil mengalahkan semua iblis tersebut. Ia kemudian pergi ke singgasana Netherrealm di mana Shinnok seharusnya berada. Namun Hanzo hanya menemukan seorang bawahan Shinnok bernama Quan Chi. Di hadapan Quan Chi, Hanzo mengungkap ambisinya untuk kembali ke dunia manusia atau Earthrealm untuk membalas dendam. Namun tentu saja keinginan Hanzo tersebut ditolak mentah-mentah oleh Quan Chi. Quan Chi lalu menawarkan hal lain. Ia meminta Hanzo untuk datang ke turnamen Mortal Kombat. Dengan iming-iming, Hanzo bisa membalaskan dendamnya di sana, karena Sub-Zero juga akan hadir di turnamen tersebut. Sebagai syaratnya, Quan Chi meminta Hanzo untuk merebut kunci penjara yang menahan Shinnok. Kunci tersebut berada di kuil milik Samsung. Kuil tersebut berlokasi di Pulau Samsung yang menjadi tempat turnamen Mortal Kombat yang akan segera dilaksanakan. Quan Chi berjanji jika Hanzo berhasil mendapatkan kunci tersebut, ia akan menghidupkan kembali istri dan anaknya. Setelah setuju dengan semua persyaratan dari Quan Chi, Hanzo lalu mendeklarasikan dirinya sebagai Scorpion. Johnny Cage tanpa menyadari bahwa dirinya akan dijadikan petarung Mortal Kombat mewakili Earthrealm, akhirnya berangkat menuju Pulau Samsung menggunakan kapal bersama Liu Kang dan Sonya yang baru ia kenal.
Saat ini Johnny masih meyakini bahwa ia hanya akan pergi ke lokasi syuting seperti biasa. Ia bahkan mengira bahwa Raiden adalah aktor lain yang akan memerankan karakter penyihir. Raiden memperingatkan pada mereka bahwa jika mereka yang mewakili Earthrealm kalah pada turnamen Mortal Kombat kali ini, maka Shao Kahn dari Outworld akan menguasai Earthrealm. We'll make sure that Earthrealm, so dumb, will be safe from harm. You have my word on it. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di Pulau Sangsung. Selain mereka, Quan Chi dan Hanzo yang telah menjadi Scorpion pun juga sudah tiba di sana. Kuil Sangsung telah dipenuhi oleh banyak petarung dari berbagai realms. Di tengah ratusan petarung yang telah berkumpul, Sangsung akhirnya menampakkan diri. Ia menjelaskan awal mula diadakannya turnamen Mortal Kombat. Dahulu kala, para dewa tetua menciptakan turnamen untuk mencegah tiap realms saling menginvasi satu sama lain. Turnamen tersebut diadakan dalam tiap generasi. Jika satu realms memenangkan turnamen tersebut 10 kali berturut-turut, maka mereka berhak menguasai realms yang mereka kalahkan. Sangsung memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan Kaisar Shao Kahn, sang penguasa alam Outworld. Saat ini, Outworld telah memenangkan 9 turnamen berturut melawan Earthrealm. Sementara itu, diam-diam Scorpion telah memulai misinya untuk mencari kunci penjara Shinnok. Sebelum Mortal Kombat resmi dimulai, Sangsung memberikan hiburan berupa pertarungan. Pertarungan tersebut menghadirkan Jax yang ternyata telah ditangkap oleh Kano. Kano adalah pemimpin sindikat mafia yang disebut Black Dragon, dan juga seorang penjahat kelas kakap yang selama ini menjadi misi bagi Sonya untuk ditangkap. Sementara Jack sendiri adalah komandan tentara yang sebelumnya memerintahkan Sonya untuk menangkap Kano. Jack harus melawan Goro, seorang raksasa brutal bertangan 4, keturunan klan Shokan dari Outworld. Pertarungan berat sebelah itu dimulai. Semua serangan dari Jack sama sekali tidak membuat Goro bergeming. Sementara itu, ketika Scorpion hampir mendapatkan kunci yang ia cari, ia dihalangi oleh Raiden. Raiden memperingatkan Scorpion bahwa Quan Chi adalah seseorang yang tidak bisa dipercaya dan mengatakan bahwa mencuri kunci tersebut hanya akan memperburuk keadaan. Raiden menyarankan Scorpion untuk membebaskan dirinya sendiri tanpa perlu terikat janji dengan Quan Chi. You are a free man. It's time you start acting like it. Jax dihajar habis-habisan oleh Goro. Bahkan kedua lengan Jax sampai tercabut dari tubuhnya akibat kebrutalan dari Goro. Goro yang berniat menghabisi Jax berhasil dihentikan oleh Raiden. Nyawa Jax pun terselamatkan, meski kini ia telah kehilangan kedua lengannya. Sangsung kemudian secara resmi memulai Mortal Kombat dengan mengirim semua petarung ke arena mereka masing-masing, di mana semua petarung akan berhadapan satu lawan satu. Johnny yang sampai saat ini masih mengira ia tengah berada di lokasi syuting, berhadapan dengan Baraka. Ia bahkan mengira pertarungan melawan Baraka adalah bagian dari proses syuting. Hey, asshole! That was custom! Dick! Meski begitu, Johnny yang dari awal tidak pernah serius justru berhasil mengalahkan Baraka dengan memanfaatkan bangunan tempat pertarungan yang roboh. Eat me, Buttercup! Beralih ke Sonya, ia dikirim ke hutan rawa-rawa. Sonya diserang oleh lawan yang tidak kasat mata. Lawan yang Sonya hadapi adalah petarung bernama Reptil. Ia memiliki kekuatan untuk berkamuflase dengan lingkungan sekitar hingga bisa membuat dirinya tidak terlihat. Selain itu, Reptil juga dapat menyemburkan cairan korosif yang dapat melelehkan apapun yang tersentuh. Walaupun awalnya sempat terdesak, Sonya mampu mengalahkan Reptil dengan gaya bertarung ala agen rahasia, dengan menggunakan kawat yang membuatnya berhasil mencabut kepala lawannya itu. Beralih ke Scorpion yang melawan seorang ninja dari klan ninja Lin Kuei. Namun ia bukanlah Sub-Zero yang dicari-cari oleh Scorpion. Ia pun dengan brutalnya menghabisi ninja random dari klan Lin Kuei tersebut. I will kill every last member of the Lin Kuei on this island. Giliran Liu Kang, ia melawan seorang wanita perwakilan Outworld bernama Kitana. Alih-alih mengalahkan Kitana, Liu Kang justru berjanji akan mengalahkan Shao Kahn. Melihat tekad nekat Liu Kang tersebut membuat Kitana menyatakan dirinya kalah. Sementara itu di kuil Sangsung, Raiden dan Quan Chi menyaksikan jalannya turnamen. Sesuai perkataan Raiden, Quan Chi memang tidak bisa dipercaya. Ia yang berasal dari NetherRealm justru malah bersumpah setia dengan Shao Kahn dari Outworld. Begitu pula dengan Sangsung, ia telah menyelundupkan beberapa orang dari kelompok mafia Black Dragon untuk mengganggu para petarung perwakilan Earthrealm. Kembali ke arena turnamen, saat ini Johnny sudah mulai sedikit curiga kalau ia tidak sedang melakukan proses syuting film. Listen, sweetheart. We should get out of here. Mereka bertiga menemukan beberapa anggota Black Dragon, ternyata sudah dihabisi oleh Scorpion. Awalnya Liu Kang sudah bersiap melawan Scorpion, namun berkat negosiasi dari Johnny, mereka memilih untuk beristirahat sebelum bertemu lawan yang lain. Liu Kang menjelaskan pada Johnny bahwa semua yang Johnny saksikan saat ini adalah nyata, bukan lokasi syuting untuk film, namun Johnny masih sulit mempercayainya. Raiden muncul dan kemudian memberikan petunjuk bahwa mereka harus menuju kuil Sangsung agar bisa segera menyelesaikan turnamen. Namun Scorpion justru menyarankan mereka bertiga untuk bersembunyi.
karena ia tidak yakin Liu Kang, Sonya, dan Johnny mampu bertahan melawan Goro. Namun tentu saja mereka menolak saran Scorpion itu. Scorpion lalu memutuskan pergi seorang diri. He really killed the vibe around here. I was just... Sementara mereka bertiga menuju kuil Sangsung sesuai arahan Raiden. Singkat cerita, mereka bertiga sudah tiba di gerbang kuil dengan disambut banyak anggota Black Dragon yang sudah siap menghalangi mereka bertiga bersama dengan sang bos Kano. Beruntung mereka bertiga mendapat bantuan dari serangan kejutan yang Scorpion lancarkan dengan menyamar menjadi salah satu anggota Black Dragon. Di tengah pertarungan, Sub-Zero tiba-tiba muncul menghentikan Kano. You dishonor this tournament. Melihat kemunculan Sub-Zero, Scorpion pun seketika langsung menyerangnya. Pertarungan sengit dan brutal antara dua ninja dari dua klan ninja ini pun terjadi. Pertarungan ini berakhir dengan Scorpion dan Sub-Zero yang sama-sama terjatuh ke jurang dan tertusuk bebatuan tajam. Sementara Sonya berusaha mengejar Kano yang kabur. Liu Kang seorang diri masuk ke dalam kuil. Quan Chi muncul di hadapan Scorpion. Quan Chi mengungkap bahwa yang dulu membantai seluruh klan Shirai Ryu sekaligus anak dan istri Scorpion adalah dia sendiri. Saat itu Quan Chi menyamar menjadi Sub-Zero, kemudian memanipulasi seluruh ninja klan Lin Kuei untuk membantai klan Shirai Ryu. Quan Chi lalu pergi begitu saja meninggalkan Scorpion yang kini dipenuhi penyesalan. Namun Scorpion ternyata masih mampu bangkit. Kembali ke Sonya, ia akhirnya menemukan Kano bersama dengan Jax yang tengah ditahan. Sonya lalu menghadapi banyak monster yang Kano bebaskan dari kurungan. Di waktu yang bersamaan, Liu Kang tiba di hadapan Sangsung. Ia kini harus berhadapan 1 lawan 1 melawan Goro. Sangsung sempat menawarkan Liu Kang untuk bergabung menjadi bawahan Kaisar Shao Kahn. Dengan iming-iming, Liu Kang akan diberi kekuasaan di Outworld. Namun tentu saja Liu Kang menolak. Pertarungan sengit Liu Kang melawan Goro pun dimulai. Sonya yang hampir dimangsa oleh monster berhasil diselamatkan oleh Johnny. Kini giliran Johnny yang beraksi setelah sebelumnya ia hanya banyak berperan sebagai penonton pertarungan Sonya. Meski hanya aktor, skill bertarung Johnny benar-benar luar biasa. Berkat bantuan Johnny, Sonya pun berhasil meringkus Kano dan membebaskan Jax. Now we can go. Kembali ke pertarungan Liu Kang, dirinya yang sempat unggul melawan Goro kini kembali terdesak. Sementara itu, Sangsung menyadari bahwa Quan Chi mencoba mengkhianati dirinya dengan mencoba membunuhnya menggunakan minuman beracun. Quan Chi pun tak berdaya di hadapan Sangsung. He's been in prison for a reason. Liu Kang yang sudah di ujung tanduk, lengan dan kakinya hampir putus oleh Goro. Beruntung ia diselamatkan oleh Scorpion yang tiba-tiba muncul dan langsung menghujam kepala Goro dengan rantainya. Goro pun tewas menggenaskan di tangan Scorpion. Melihat jawarannya dikalahkan, Sangsung lalu memberikan penawaran pada Scorpion untuk menggantikan Goro sebagai perwakilan Outworld. Tentu saja Scorpion menolak karena tujuannya hanya menghabisi Quan Chi yang saat ini ditahan oleh Sangsung. Sangsung memberikan penawaran lain, yaitu Scorpion harus menghabisi Liu Kang, baru kemudian ia akan menyerahkan Quan Chi kepada Scorpion. Scorpion justru mengarahkan rantainya pada Sangsung dan memaksanya menyerahkan kunci penjara Shinnok. Scorpion lalu menyatakan dirinya kalah pada Liu Kang. Raiden lalu menyatakan Outworld telah kalah di turnamen Mortal Kombat kali ini. Sangsung kemudian kabur. Dengan tidak adanya keberadaan Sangsung, pulau itu perlahan runtuh. Raiden dan Liu Kang kemudian pergi meninggalkan Scorpion, yang segera memenuhi balas dendamnya pada Quan Chi. Pertarungan terakhir Scorpion melawan Quan Chi pun dimulai. Pertarungan sengit dan brutal ini diakhiri oleh Scorpion dengan rantainya yang menembus dada Quan Chi, kemudian mencabut kepalanya. Kemudian ia melenyapkan Quan Chi dengan tiupan api neraka dari mulutnya. Tidak diketahui bagaimana nasib Scorpion, ia hanya berdiam diri ketika reruntuhan kuil menimpa dirinya. Sementara itu, para petarung Earthrealm berhasil keluar dari pulau. Mereka semua berhasil selamat. Namun Liu Kang merasa dirinya mengecewakan Raiden karena gagal mengalahkan Goro seorang diri. Tapi Raiden mengungkap, takdir Liu Kang sebenarnya adalah mengalahkan Kaisar Shao Kahn. Cerita berakhir dengan kemunculan Kaisar Shao Kahn di Outworld yang mendengar kegagalan Sangsung. Kini ia sendiri siap turun tangan menyerang Earthrealm bersama seluruh pasukannya. Cerita dimulai dengan flashback sebelum cerita utama. Sepasang suami istri bersama putra mereka yang masih bayi dikejar-kejar oleh beberapa makhluk ras Tarkatan.
Pasutri ini dihabisi dengan kejam, menyisakan putra mereka yang berhasil diselamatkan oleh Lord Raiden. Bayi tersebut ternyata adalah Liu Kang, sang ibu yang sudah sekarat berpesan kepada Raiden. Suatu hari nanti, Raiden harus memberitahu kepada Liu Kang bahwa ia dicintai oleh kedua orang tuanya. Setelah sang ibu menghembuskan nafas terakhir, Raiden lalu membawa bayi Liu Kang pergi. Ada penyebabnya, Liu Kang yang bahkan masih bayi ini menjadi target buruan para Tarkatan. Akan terjawab sepanjang cerita nanti. Kembali ke masa kini, pasukan Outworld telah memulai invasi mereka ke Earthrealms. Invasi ini adalah tindak lanjut yang diambil oleh Shao Kahn, sang penguasa Outworld. Karena di cerita sebelumnya, bawahannya yang bernama Samsung gagal memenangkan turnamen Mortal Kombat ke-10 berturut-turut Outworld atas Earthrealm. Kuil Raiden menjadi garda terdepan Earthrealm yang berusaha menahan invasi Outworld dengan kekuatan utama dari para petarung andalan Earthrealm, salah satunya adalah Kung Lao. Kung Lao sendiri cukup kesulitan karena harus bertarung melawan ratusan monster dari Outworld. Beruntung ia kedatangan bantuan dari petarung Earthrealm lain, yaitu Curtis Stryker dan Jackson Briggs alias Jax, yang kini sudah pulih pasca luka parah yang ia dapatkan saat melawan Goro di cerita sebelumnya. Saat ini Jax telah memiliki lengan mekanik. Berkat bantuan Stryker dan Jax, pasukan Earthrealm mampu memukul mundur pasukan Outworld. Sementara itu, Kitana yang saat ini memimpin pasukan Outworld memerintahkan beberapa petarung Outworld yaitu Reiko, Kintaro, Jet, dan Baraka untuk turun ke medan perang. Di tengah rapat perang itu, Johnny Cage dengan santainya muncul seorang diri di hadapan mereka. Ia mengaku datang untuk bernegosiasi. Negosiasi ini ternyata hanya upaya pengalih perhatian. Di kejauhan, Sonya Blade sudah siap dengan snipernya untuk menghabisi satu persatu pasukan Outworld. Johnny hampir tewas di tangan Jet. Beruntung Sonya tiba tepat waktu. Selain mereka berdua, Liu Kang bersama dengan Raiden juga ikut muncul menyerang markas pasukan Outworld. Pertarungan 4 jagoan Earthrealm melawan pasukan Outworld pun dimulai. Di tengah pertarungan, Shao Kahn tiba-tiba muncul. Liu Kang langsung menyerangnya, namun serangan tersebut sama sekali tidak melukai Shao Kahn. Shao Kahn mengatakan ia datang bukan untuk bertarung. Shao Kahn mengajak Raiden menemui Elder Gods atau para dewa tetua untuk mengajukan petisi agar mereka mau mengadakan turnamen Mortal Kombat di edisi terakhir sebagai solusi untuk mengakhiri perang. Listen, shithead. If you think Raiden's gonna agree to... Agree. Tanpa disangka, Raiden justru langsung setuju dengan tawaran Shao Kahn tersebut. Raiden setuju karena ia merasa perang tidak akan ada habisnya. Jika perang berlanjut, maka hanya akan terus-menerus memakan korban, bahkan sampai ke generasi-generasi berikutnya. Meski ditentang Liu Kang, Sonya, dan Johnny, keputusan Raiden sudah bulat. Raiden dan Shao Kahn lalu pergi menemui para dewa tetua. Beralih ke Hanzo Hasashi alias Scorpion. Pasca pertarungannya melawan Quan Chi di Pulau Samsung, Scorpion ternyata dibangkitkan lagi di Netherrealm oleh Shinnok, sang penguasa Netherrealm. Shinnok mengatakan jiwa Scorpion saat ini telah sepenuhnya menjadi milik Netherrealm, dan Shinnok membutuhkan kunci yang Scorpion rebut dari Samsung. Shinnok juga mengungkapkan bahwa jiwa Scorpion dan kunci tersebut sudah bersatu. Dengan kunci itu, Shinnok memerintahkan Scorpion pergi ke kuil elemen di Earthrealm, kemudian mengambil benda yang Shinnok inginkan di dalam sebuah gerbang di kuil tersebut. Tentu saja Scorpion menolak perintah Shinnok. Ia kemudian kabur melalui portal menuju Earthrealm yang sebelumnya sudah Shinnok buka. Shinnok kemudian mengutus para kroconya mencari orang yang bisa menangkap Scorpion. Tujuan Shinnok saat ini adalah membangkitkan suatu makhluk yang dapat memusnahkan seluruh realms. Makhluk apa itu nanti akan terungkap. Sementara itu di markas Lin Kuei, dua orang ninja bernama Kuei Liang dan Smoke tengah berlatih tanding. Keduanya tampak sama kuat. Kuei Liang adalah adik dari Bi-Han atau Sub-Zero yang sebelumnya telah dihabisi oleh Scorpion. Smoke meminta Kuei Liang untuk menjadi penerus Bi-Han sebagai Sub-Zero. Smoke meminta Kuei Liang segera memakai gelar Sub-Zero karena saat ini Earthrealm tengah diinvasi oleh Outworld, serta dua ninja handal lain dari klan Lin Kuei bernama Sector dan Cyrax masih menghilang. Namun Kuei Liang merasa dirinya saat ini belum siap. Mereka berdua kemudian menghadap Grandmaster, sang pemimpin klan Lin Kuei. Grandmaster memberikan informasi mengenai Scorpion yang kini menjadi target buruan mereka. Karena kroconya Shinnok tidak bisa menangkap Scorpion alias nggak becus kerja, jadi mereka menyewa ninja Lin Kuei. Kuei Liang yang mendengar nama Scorpion langsung terpicu, karena ia mengetahui yang telah menghabisi kakaknya adalah Scorpion. Namun Grandmaster melarang Kuei Liang menghabisi Scorpion. Grandmaster juga tidak memberikan misi memburu Scorpion pada Smoke dan Kuei Liang, karena merasa mereka berdua tidak cukup kuat untuk mengalahkan ninja terhebat dari klan Shirai Ryu itu. Grandmaster justru mengutus Sector dan Cyrax yang telah dimodifikasi menjadi cyborg lewat eksperimen yang ia sebut Cyber Lin Kuei. Mereka berdua ternyata selama ini jadi bahan eksperimen Cyber Lin Kuei. Untuk mengetes cyborg terbarunya, Grandmaster memerintahkan Cyrax dan Sector menyerang Smoke dan Lin Kuei.
Pertarungan antara 4 ninja Lin Kuei ini pun terjadi. Sesuai harapan Grandmaster, duo cyborg ini memang sangat kuat. Kuei Liang dan Smoke tidak berdaya di hadapan mereka. Smoke yang tertangkap kemudian ikut dijadikan cyborg oleh Sektor. Sementara Kuei Liang berhasil melarikan diri. Beralih ke Raiden dan Shao Kahn, mereka berdua telah sampai di alam tempat para dewa tetua berada. Singkat cerita, setelah menyampaikan petisinya, para dewa tetua setuju dengan permintaan Shao Kahn dan Raiden. Maka turnamen Mortal Kombat edisi terakhir pun segera dilaksanakan. Raiden secara mengejutkan mengajukan dirinya menjadi salah satu petarung perwakilan Earthrealm. Para dewa tetua menyetujui permintaan Raiden tersebut, tetapi ia harus mengorbankan gelarnya sebagai dewa. Para dewa tetua kemudian mencabut kekuatan dewa petir dari Raiden. Dan ia resmi menjadi manusia biasa. Karena semua pihak sudah sepakat dengan diadakannya turnamen Mortal Kombat edisi terakhir, maka pasukan Earthworld di Earthrealm ditarik kembali. Raiden kemudian membawa para petarung Earthrealm menuju Earthworld untuk ikut turnamen. Para petarung yang Raiden bawa yaitu Liu Kang, Kung Lao, Sonya Blade, Jax, Johnny Cage, dan Striker, yang baru tahu soal Mortal Kombat. Raiden juga mengungkapkan pada para petarungnya bahwa ia akan ikut turnamen sebagai manusia biasa. Sesaat sebelum Raiden masuk ke portal Outworld, Scorpion muncul di hadapannya. Scorpion mencari informasi terkait tujuan Shinnok dengan kunci yang telah menyatu dengan jiwanya. Raiden menyimpulkan bahwa Shinnok ingin mendapatkan Kamidogu terakhir dengan kunci tersebut. Kamidogu adalah relik pecahan dari makhluk bernama One Being, yang dulunya merupakan entitas tertinggi sekaligus lebih tinggi dibanding para dewa tetua di alam semesta Mortal Kombat. Dahulu kala ketika para dewa tetua memberontak pada One Being, mereka memecah One Being menjadi beberapa relik Kamidogu. Para dewa tetua menyembunyikan semua relik tersebut ke seluruh alam semesta atau realms. Shinnok sudah mendapatkan hampir semua relik tersebut, menyisakan satu relik yang tersembunyi di kuil elemen. Jika semua relik terkumpul, maka One Being akan bangkit, kemudian akan menghancurkan semua realms. Jadi inilah alasan Shinnok memerintahkan Scorpion pergi ke kuil elemen. Awalnya Scorpion meminta Raiden untuk menghancurkan kunci tersebut. Namun Raiden tidak bisa, karena dia bukan lagi seorang dewa. Raiden memerintahkan Scorpion untuk melarikan diri dan jangan sampai tertangkap oleh Shinnok. Setibanya di Outworld, petarung Earthrealm disambut oleh Samsung. Semua petarung dari kedua realms akan bertarung 1 lawan 1 hingga tersisa 1 petarung yang dinyatakan sebagai pemenang mewakili realms-nya. 2 hari kemudian, turnamen Mortal Kombat edisi terakhir resmi dimulai. Pertarungan pertama, Outworld diwakili Devora yang melawan Johnny Cage mewakili Earthrealm. Singkat cerita, pertarungan pertama dimenangkan oleh Devora. Di pertarungan kedua, Liu Kang berhasil mengalahkan Jade. Pertarungan ketiga menjadi debut Striker di Mortal Kombat. Meski cukup kesulitan, Striker berhasil mengalahkan Baraka. Lalu di pertarungan keempat, Sonya berhasil mengalahkan Li Mei dengan cukup mudah. Kemudian di pertarungan kelima, Jax melawan Kintaro, seorang keturunan Rasokan dari klan Tigrar. Pertarungan ini cukup dejavu bagi Jax, karena sebelumnya ia juga melawan keturunan Rasokan, yaitu Goro, di pembukaan Mortal Kombat edisi sebelumnya. Namun kali ini ia berhasil mengalahkan lawannya dengan cara yang sama ketika Goro mengalahkan dirinya. Melihat 4 petarungnya kalah, Shao Kahn mulai cemas. Ia memutuskan turnamen akan dilanjutkan besok hari. Kembali ke Earthrealm, Scorpion tengah diburu oleh Cyrax dan Sektor. Scorpion sendiri kewalahan menghadapi 2 cyborg ini. Di tengah pertarungan, Kuei Liang yang telah memakai gelar Sub-Zero muncul. Ia hadir sebagai pihak ketiga dalam pertarungan ini. Berbeda dari Cyrax dan Sektor yang mencoba menangkap Scorpion, Kuei Liang berusaha menghabisi Scorpion demi membalaskan dendam kakaknya. Di tengah pertarungan, tiba-tiba muncul lagi petarung lain, yaitu Smoke, yang kini telah menjadi cyborg. Kuei Liang terpaksa harus melawan sahabatnya sendiri. Sementara Scorpion kembali dihajar oleh Sektor dan Cyrax, hingga akhirnya ia kalah dan dibawa pergi oleh trio cyborg. Pertarungan ke-6 Mortal Kombat menyajikan duel antara Raiden melawan Reiko. Raiden cukup kesulitan, karena ini adalah pertarungan pertamanya sebagai manusia biasa tanpa kekuatan Dewa Petir. Meski begitu, Raiden masih mampu mengalahkan Reiko. Trio Cyborg membawa Scorpion yang mereka tangkap ke kuil elemen. Mereka kemudian memaksanya untuk membuka gerbang tempat relik Kamidogu terakhir disembunyikan. Setelah gerbang terbuka, Sektor hampir membunuh Scorpion jika saja tidak ada Kuei Liang yang menghalangi. Di sini Kuei Liang bukan ingin menyelamatkan Scorpion, tapi ia tidak rela jika Scorpion terbunuh oleh orang lain. Karena itulah ia lalu kembali bertarung melawan Scorpion. Di tengah pertarungan, Scorpion mengaku dirinya memang menghabisi Bihan. Namun ia mencoba meyakinkan Kuei Liang bahwa semua kejadian tersebut disebabkan oleh Quan Chi yang menggunakan sihir untuk menyamar menjadi Bihan. Tetapi Kuei Liang tetap tidak percaya.
Pertarungan mereka berdua kembali diintervensi oleh trio Cyborg. Kuei Liang akhirnya menyerah dengan ambisi balas dendamnya. Setelah Scorpion memasrahkan nyawanya, dengan janji Kuei Liang harus mengamankan Kamidogu terakhir dari trio Cyborg. Sayangnya, trio Cyborg akhirnya berhasil merebut relik Kamidogu, kemudian meninggalkan Scorpion dan Kuei Liang di dalam kuil elemen yang mulai runtuh. Pertarungan ke-7 Mortal Kombat mempertemukan Sonya melawan Devora. Sonya mampu mengalahkan Devora dengan cukup mudah. Lalu pertarungan ke-8, Jax harus melawan petarung terkuat Outworld, yaitu Shao Kahn. Sesuai perkiraan, Jax dikalahkan dengan sekali pukul oleh Shao Kahn. Pertarungan ke-9, Striker melawan Samsung. Samsung menggunakan sihir untuk mengalahkan Striker dengan licik. Ia merasuki tubuh Striker, kemudian memaksanya bunuh diri dengan cara yang sangat sadis. Di pertarungan ke-10, Earthrealm menurunkan Kung Lao. Liu Kang mengkhawatirkan sahabat seperguruannya itu karena harus melawan Shao Kahn. Kekhawatiran Liu Kang menjadi nyata karena Kung Lao dihabisi secara brutal oleh Shao Kahn. Shao Kahn menghabisi Kung Lao dengan membelahnya hidup-hidup. Pertarungan ke-11 mempertemukan Raiden dengan Kitana. Di tengah pertarungan, Kitana justru membelot ke Earthrealm dengan ia yang mengarahkan serangan pada Shao Kahn. Menyangka Shao Kahn sudah tewas, Kitana lalu mendeklarasikan dirinya sebagai Ratu Outworld, kemudian mengumumkan Outworld telah kalah dari Earthrealms. Nyatanya, Shao Kahn masih hidup. Ia kemudian menghajar Kitana hingga babak belur tanpa membunuhnya. Di pertarungan ke-12, Shao Kahn dengan cukup mudah mengalahkan Sonya. Pertarungan ke-13, Liu Kang akhirnya berhadapan dengan Samsung. Samsung kembali menggunakan cara licik dengan sihir untuk melumpuhkan lengan kiri Liu Kang. Meski begitu, Liu Kang berhasil mengalahkan Samsung dengan mematahkan beberapa tulangnya. Walaupun pada akhirnya Liu Kang tidak menghabisi Samsung. Sementara itu, Grandmaster bersama trio Cyborg menyerahkan relik Kamidogu terakhir kepada Shinnok. Bodohnya, si Grandmaster baru menyadari benda yang telah ia serahkan tersebut adalah relik Kamidogu terakhir yang dapat membangkitkan One Being. Lebih bodohnya lagi, Grandmaster juga baru sadar orang di hadapannya itu adalah Shinnok yang ia kenal sebagai Sang Dewa Gila. Kamidogu. What? You thought I had you chasing some bauble? If it is put together, The One Being will come back and destroy all of existence. you're Shinnok. Shinnok sendiri sebenarnya adalah salah satu dewa tetua. Namun ia berakhir di penjara karena kegilaannya. Tujuan Shinnok membangkitkan One Being tentu saja ia ingin membalas dendam. Shinnok lalu mengerahkan iblis-iblis dari Netherrealm untuk menghabisi Grandmaster dan trio Cyborg. Sembari ia memulai ritual untuk membangkitkan One Being. Grandmaster pun akhirnya terbunuh dengan cara dicabut tulang belakangnya. Kembali ke arena Mortal Kombat. Di pertandingan ke-14, Raiden harus kembali bertarung. Liu Kang mengkhawatirkan keselamatan Raiden karena kali ini ia harus melawan Shao Kahn. Kekhawatiran Liu Kang itu memang benar adanya. Raiden dikalahkan dengan telak oleh Shao Kahn. Bahkan Raiden harus meregang nyawa. Kata-kata terakhir yang Raiden ucapkan adalah pesan yang disampaikan oleh ibu Liu Kang ketika Raiden menyelamatkannya dulu. Your parents loved you, Liu Kang. Kematian Raiden menjadi duka mendalam bagi Liu Kang. Setelah kehilangan Kung Lao sahabatnya, kali ini ia harus kembali kehilangan guru sekaligus sahabatnya lagi. Namun kematian Raiden justru menjadi pemicu Liu Kang untuk mengalahkan Shao Kahn, karena itulah takdirnya, sesuai yang Raiden katakan di akhir cerita sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, Liu Kang yang merupakan petarung terakhir dari Earthrealm langsung menyerang Shao Kahn. Meski sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, Liu Kang tetap tidak berdaya di hadapan Shao Kahn. Namun ia masih mampu bertahan. Kali ini Liu Kang membangkitkan potensi terpendamnya dengan menyatu dengan elemen api dan kekuatan suci. Liu Kang kini memiliki kekuatan Fire God atau Dewa Api. Berkat kekuatan barunya itu, Liu Kang mampu mengembalikan keadaan, hingga berhasil menghabisi Shao Kahn. Para dewa tetua pun muncul, dan menyatakan Liu Kang berhasil membawa kemenangan untuk Earthrealm pada turnamen Mortal Kombat edisi terakhir. Sayangnya ini bukanlah akhir perjuangan Liu Kang. Para dewa tetua mengatakan saat ini One Being telah bangkit, karena Shinnok sudah menyelesaikan ritual menyatukan semua relik Kamidogu. Scorpion dan Kuei Liang yang baru saja tiba di markas Shinnok pun tidak berhasil mencegah kebangkitan One Being. Yes! The One Being! Shinnok mulai bersatu dengan One Being yang telah bangkit. Selain itu, akibat kebangkitan One Being, seluruh realms mulai menyatu satu sama lain.
Penyatuan tersebut dapat mengakibatkan kehancuran seluruh realms. Para dewa tetua mengungkap bahwa Liu Kang adalah The Chosen One, atau orang yang telah dipilih oleh Raiden untuk menyelamatkan semua realms. Oleh karena itulah, sejak bayi Liu Kang telah diincar oleh Shao Kahn lewat para terkatan. Meski dengan kekuatan Dewa Api, Liu Kang masih belum cukup kuat untuk mengalahkan Wan Beiying. Karena itulah, para dewa tetua mempercayakan kekuatan mereka pada Liu Kang untuk mengalahkan Shinnok dan Wan Beiying. Keenam dewa tetua kemudian menyatu dengan Liu Kang. Dengan penyatuan tersebut, Liu Kang kini telah menjadi entitas yang lebih tinggi tingkatannya dibanding para dewa tetua. Liu Kang lalu pergi ke tempat Wan Beiying dan Shinnok. Ia lalu bertransformasi menjadi naga raksasa untuk menghadapi ancaman terbesar itu. Di saat Liu Kang melawan Wan Beiying Shinnok, Sonya, Jax, Johnny, dan Kitana berusaha melindungi umat manusia dari ancaman para monster dan iblis dari berbagai realms. Peperangan antara Earthrealms dan Earthworld pun kembali terjadi akibat semua realms yang telah menyatu. Wan Beiying Shinnok ternyata lebih kuat dibanding Liu Kang dalam bentuk naga. Karena itulah Scorpion dan Kuei Liang mencoba membantu, namun serangan dari mereka berdua tidak berdampak banyak pada Wan Beiying Shinnok. Tetapi berkat bantuan Scorpion dan Kuei Liang, naga Liu Kang memiliki waktu untuk bangkit. Naga Liu Kang kemudian berhasil melancarkan serangan yang membuat Wan Beiying Shinnok tumbang. Pada akhirnya, Liu Kang berhasil mengalahkan Wan Beiying dengan menyerapnya hingga tak bersisa. Dengan kekuatan dewanya, Liu Kang kemudian membatalkan penyatuan semua realms. Semua realms pun kembali terpisah dan berhasil selamat dari kehancuran, termasuk Edenia, realms tempat Kitana berasal, yang ratusan tahun lalu telah ditaklukkan oleh Outworld. Liu Kang juga mengungkap, mulai saat ini tidak akan ada lagi dewa dan turnamen Mortal Kombat, hanya akan ada kedamaian. Namun tubuh Shao Kahn yang berada di arena Mortal Kombat menghilang, menandakan ancaman mungkin akan tetap ada di waktu yang akan datang. Di akhir cerita diperlihatkan siluet seorang misterius yang menyaksikan keberhasilan Liu Kang menyelamatkan seluruh realms. Tidak diketahui itu siapa, tetapi ia pergi dengan meninggalkan kilatan. Cerita pun selesai. Puluhan tahun pasca Liu Kang menyelamatkan alam semesta dari kehancuran, ia kini menjadi pahlawan dan legenda bagi umat manusia. Momen patung Liu Kang berdiri dengan kokoh untuk mengabadikan kepahlawanannya. Namun kedamaian yang Liu Kang dambakan tidak sepenuhnya terjadi. Earthrealm kini menjadi dunia tandus yang dikerubungi padang pasir. Sebuah kota kecil di wilayah yang disebut Westland tengah menjadi target jajahan kelompok mafia Black Dragon. Mereka dengan kejam menghabisi banyak penduduk kota tersebut. Black Dragon masih dipimpin Keno, yang kini menyebut dirinya sebagai raja. The ruler of the wasteland, all kneel before King Kano. Keno bersama orang kepercayaannya yaitu Sangsung menyampaikan pada penduduk, mulai sekarang kota ini menjadi wilayah kekuasaan Black Dragon. Keno mengungkap, dunia saat ini sudah hancur akibat perang dan kemunculan para Revenant. Nanti akan dijelaskan mengenai Revenant di sepanjang cerita. Keno menawarkan perlindungan dengan kediktatoran, memanfaatkan intimidasi dari para petarung andalannya seperti Kabal, Erron Black, Kira, Cobra, dan ratusan lainnya. Keno memaksa penduduk tunduk kepadanya. Welcome to the Black Dragon. Beralih ke Kuei Liang, di masa tuanya ini ia kerap mendapat mimpi buruk di mana ia akan dihabisi oleh kakaknya sendiri yaitu Bihan alias Sub-Zero. Saat ini, Kuei Liang sudah pensiun sebagai ninja. Ia memilih hidup menyendiri, sambil berkebun dan beternak. Di tengah perjalanan mengantarkan hasil berkebun dan ternaknya, Kuei Liang dibegal oleh Cobra, Kira, dan Kabal. Anehnya, Kuei Liang tidak melakukan perlawanan. Ia hanya pasrah, barang-barangnya dirampok dan dihancurkan. Cobra, Kabal, dan Kira kemudian tiba di sebuah kota kecil di lembah gunung. Mereka berniat menguasai kota tersebut, namun ketiganya kali ini mendapatkan perlawanan dari seorang pemuda. Pemuda itu mengaku ia bukan mau sok jadi pahlawan, ia hanya sedang mencari lawan sepadan. With pleasure. Ia ternyata cukup tangguh. Meski sendirian, pemuda ini mampu mengalahkan Cobra, Kira, dan Kabal sekaligus mengusir mereka. Bukannya berterima kasih, warga kota justru semakin ketakutan karena tindakan si pemuda menghajar anggota Black Dragon hanya akan menyebabkan kota ini kembali diserang dengan lebih banyak anggota Black Dragon lainnya yang datang. Mendengar hal tersebut, si pemuda malah memutuskan untuk menunggu kedatangan anggota Black Dragon lainnya. Come back. Maybe I'll stick around after all. Di Cat Town yang menjadi markas pusat Black Dragon, Cobra, Kabal, dan Kira kembali untuk melaporkan hal yang baru saja mereka alami. Keno mengutus petarung andalannya yang bernama Tremor bersama Cobra, Kabal, dan Kira untuk mengalahkan si pemuda. Sementara Sangsung diam-diam ingin mengkhianati Keno dengan mencoba membuka pintu rahasia di markas. Namun ia gagal karena Keno sudah ada di belakangnya. Beruntung Keno sepertinya tidak sadar dengan niat Sangsung.
Keno lalu mengutus Sangsung mengawasi Kabal, Kira, dan Cobra. He's going to a small city hidden between the two. He and the others have been planning to defect. Kue Liang kembali ke kota mengantarkan hasil kebun pada rekannya, si bapak botak ini. Diam-diam ia diawasi oleh si pemuda yang baru menyadari bahwa Kue Liang adalah ninja Lin Kuei dari tato yang ada di lengan kirinya. Kue Liang justru mengaku ia tidak pernah mendengar nama Lin Kuei. Namun refleks tubuh Kue Liang tidak bisa berbohong ketika si pemuda tiba-tiba menendang keranjang buah. Si pemuda ini kemudian memperkenalkan dirinya bernama Kenshi Takahashi. I, Kenshi Takahashi, want to be the greatest fighter to ever exist. Kenshi meminta Kue Liang melatih dirinya. Tentu saja Kue Liang menolak. Di tengah pembicaraan, Kabal, Cobra, Kira, dan Tremor datang di hadapan mereka. Tremor mengajak Kenshi bergabung menjadi anggota Black Dragon. Yang sudah jelas jawabannya tidak. Sangsung juga sudah berada di sana. Ia mulai tertarik dengan Kenshi setelah mendengar nama Takahashinya. Pertarungan Kenshi melawan Tremor pun terjadi. Kenshi yang hanya mengandalkan bela diri tangan kosong tentu saja tidak sebanding dengan Tremor yang menggunakan kekuatan pengendalian tanah dan magma. Kenshi kemudian dihajar habis-habisan tanpa ampun. Beruntung Sangsung memberikan kode agar Tremor tidak menghabisi Kenshi. Tremor kemudian menyatakan kota ini mulai sekarang menjadi kekuasaan Keno. Sangsung mulai mendekati Kenshi yang sudah babak belur dengan mengaku ia bernama Song. Sangsung kemudian meyakinkan Kenshi untuk menemukan sebilah pedang yang akan membuat Kenshi menjadi lebih kuat, bahkan lebih kuat dari Keno. A sword. Yes, a sword. Please, help me. Of course I will help you. You will have your power. Mereka berdua lalu memulai perjalanan untuk menemukan pedang tersebut. Singkat cerita, beberapa waktu berlalu. Keduanya akhirnya menemukan lokasi pedang yang mereka cari. Pedang tersebut berada di dalam sebuah sumur tersembunyi yang disegel dan bertuliskan aksara kuno. Anehnya, Kenshi bisa membaca aksara kuno tersebut. Berdasarkan tulisan aksara kuno itu, Kenshi menyadari bahwa sumur tersebut dibuat oleh nenek moyang klan Takahashi. Dengan menggunakan darah Kenshi, segel sumur tersebut berhasil dibuka. Dari dalam sumur itu keluarlah sejumlah besar jiwa tanpa tubuh. Keluarnya jiwa-jiwa tersebut mengenai mata Kenshi secara langsung hingga membutakan matanya. Di hadapan Kenshi, Sangsung mengungkapkan jati dirinya. Song, help me! Song, no. My name is Shang Tsung. Sangsung kemudian menyerap semua jiwa itu, yang membuat kekuatan dan tubuh mudanya kembali. Dengan kekuatan itu, Sangsung berniat mengkudeta Keno. Kenshi menjadi putus asa. Ia meminta Sangsung menghabisi dirinya. Sangsung mengabulkan permintaan Kenshi dengan melemparnya ke dalam sumur. Tapi Kenshi ternyata masih hidup. Ia mendengar suara yang memanggil namanya. Suara tersebut keluar dari pedang yang selama ini ia cari. Pedang itu bernama Sento. Kenshi dapat kembali melihat jika ia memegang Sento. Dengan sisa tenaganya, ia memanjat keluar sumur, kemudian berjalan hingga akhirnya Kenshi pingsan. Beruntung ia ditemukan oleh Kue Liang. Di Cat Town, Sangsung kembali di hadapan para anggota Black Dragon dan mulai menghabisi mereka satu persatu. Namun Keno mengaku tidak terkejut karena ia memang sengaja mengutus Sangsung pergi ke wilayah terjauh agar dapat menemukan sumber kekuatan yang membuat Sangsung kembali perkasa. Dengan begitu, Sangsung bisa saja memenuhi hasrat bertarung Keno. Pertarungan antara Keno melawan Sangsung pun terjadi. Akibat kebrutalan pertarungan mereka, Cobra turut menjadi korban mengenaskan. Sangsung mencoba menyerap jiwa Keno, namun apa daya, Keno yang ada di hadapannya ini tidak memiliki jiwa. Keno menghabisi Sangsung dengan sangat bengis. No one can. Better luck next time. Di sisi lain, Kenshi terbangun di rumah Kue Liang. Kue Liang mengaku ia sebenarnya tidak berniat menyelamatkan Kenshi. Alasannya menolong Kenshi adalah untuk menghindari kemunculan para Revenant bila Kenshi mati di dekat ia bermukim. Awalnya Kue Liang meminta Kenshi pergi setelah ia pulih, tetapi melihat Kenshi yang putus asa karena kehilangan kedua matanya, Kue Liang memutuskan melatih Kenshi untuk memperkuat indranya yang lain agar bisa bertahan hidup. Hari-hari pelatihan Kenshi dengan Kue Liang pun dimulai. Selain melatih indranya, Kenshi juga melatih dirinya agar bisa menggunakan Sento. Dalam tidurnya, Kue Liang lagi-lagi bermimpi buruk. Kali ini ia melihat para ninja Lin Kuei yang tewas tertusuk es. Orang yang selama ini menghantui Kue Liang dalam mimpinya ternyata bukan Bihan, melainkan dirinya sendiri. Why? Singkat cerita, Kenshi telah menjalani latihan yang berhasil meningkatkan semua indranya. Namun, ia masih penasaran dengan alasan mengapa Kue Liang selama ini tidak melakukan perlawanan pada Black Dragon. Padahal dengan tingkat kekuatannya sekarang, Kenshi merasa Kue Liang masih mampu. Kue Liang lalu mengungkapkan, puluhan tahun lalu sebelum Earthrealm menjadi dunia yang tandus, ia telah menjadi petarung terhebat sekaligus menjadi pemimpin klan Lin Kuei. Di era kejayaannya itu juga, para Revenant mulai muncul menjadi ancaman bagi umat manusia. Jadi Revenant ini semacam zombie di dunia Mortal Kombat.
Kalau di game, mereka adalah zombie yang dibangkitkan dari mayat para petarung yang dikirim ke Earthrealm. Karena kesombongannya dan merasa dirinya tak terkalahkan, Kuei Liang mengerahkan seluruh ninja Lin Kuei untuk melenyapkan semua Revenant. Namun nyatanya, para ninja Lin Kuei tidak mampu mengatasi ribuan Revenant sekaligus. Dengan kekuatan penuhnya, Kuei Liang menciptakan badai es besar. Kuei Liang sendiri tidak mampu mengendalikan kekuatan penuhnya itu. I summoned a storm of ice, but I lost control, killing innocents, killing my clan. Pada akhirnya, badai yang ia ciptakan hanya menyebabkan kematian bagi warga kota dan para ninja Lin Kuei yang lain, menyisakan dirinya seorang yang selamat. Peristiwa tersebut membuat Kuei Liang merasa sangat bersalah sekaligus trauma. Karena itulah ia bersumpah tidak akan pernah menggunakan kekuatannya lagi. Bahkan ia rela jika harus berlutut di hadapan Black Dragon sekalipun. To answer your question, if kneeling spares those around me, I'd live on my knees. Sementara itu, Keno bersama pasukan Black Dragon kembali menyerang kota dekat kediaman Kuei Liang. Keno menembak mati Pak Tua Botak, rekan dagang Kuei Liang, karena ia menolak bersumpah setia. They've made the people swear loyalty. We can't leave them. Not like this. Kenshi kemudian pergi seorang diri untuk menghadapi Keno dan Black Dragon, meninggalkan Kuei Liang yang tetap menolak bertarung. Dengan berani, ia seorang diri menghadapi Keno dan semua anggota Black Dragon. Dimulai dengan menghabisi para Krojo satu persatu. Kenshi lalu tarung ulang melawan Tremor, sekaligus Kira, Kabal, dan juga Iron Black. Namun mau sehebat apapun Kenshi, ia jelas kesulitan melawan 4 petarung andalan Black Dragon sekaligus. Ketika Kenshi akan dieksekusi Kabal, Keno memilih membiarkannya hidup karena ia tertarik dengan kekuatan Kenshi. Kuei Liang diam-diam menyaksikan pertarungan Kenshi. Ia kemudian memutuskan kembali ke rumah, melepaskan hewan-hewan ternaknya dan membakar rumah serta kebunnya. Tindakannya tersebut ternyata adalah bagian dari ritual untuk mendatangkan Scorpion dari Netherrealm. As promised, did you lose control again? Not yet. Jadi Kuei Liang membuat semacam kontrak dengan Scorpion. Jika ia melanggar sumpahnya, maka Scorpion akan muncul untuk mengeksekusi dirinya. Bersama Scorpion, kini Kuei Liang bersiap kembali bertarung menggunakan mantel Sub-Zero. Keno membawa Kenshi ke Keton untuk menginterogasinya. Namun karena Kenshi sama sekali tidak menjawab, Keno memerintahkan Iron Black mengeksekusi Kenshi secara perlahan. Or is it getting a little bit nippy out here? Beruntung Kuei Liang tiba tepat waktu sebelum Iron menghabisi Kenshi. Setelah dibebaskan oleh Scorpion, Kenshi merebut pedangnya kembali. Kenshi kemudian menghabisi Kira dengan memenggal kelapanya, sedangkan Scorpion menghabisi Iron Black. Keno memang sangat tangguh. Ia sendiri mampu mengimbangi Kenshi, Kuei Liang, dan Scorpion. Bahkan ketika kelapanya tercabut, ia pun tidak mati. Keno lalu kabur ke dalam markasnya bersama Kabal dan Tremor. Kuei Liang terus mengejar Keno, sementara Kenshi bertarung melawan Tremor untuk terakhir kali. Singkat cerita, Kenshi berhasil mengalahkan Tremor dengan membelahnya. Sementara Kabal dihabisi Scorpion dengan api Netherrealm yang ia pancarkan. Di dalam markasnya, Keno membuka pintu rahasia dengan sebuah tengkorak bermahkota. Di dalam pintu tersebut ternyata berisi jam pasir raksasa. Keno menyebutnya jam pasir Kronika. Berdasarkan cerita di game, Kronika adalah seorang Titan. Titan lebih tua dibanding para dewa tetua dan semua realms di dunia Mortal Kombat. Kronika adalah Titan pelindung garis waktu. Di cerita ini, sepertinya Kronika dikalahkan oleh Keno. Karena itulah Keno dapat menggunakan jam pasir Kronika. Dengan jam pasir itu, Keno dapat menulis ulang garis waktu dan sejarah sesukanya. Sebab itu, penyihir tingkat tinggi seperti Samsung bisa tunduk pada penjahat seperti Keno. Selain itu, yang membuat Earthrealm menjadi padang pasir tandus dan yang memunculkan para Revenant tidak lain adalah Keno. Kali ini Keno akan merubah sejarah di mana ia berhasil menghabisi Kenshi. Mate. Beruntung Kuei Liang berhasil menggagalkannya di detik-detik terakhir. Pertarungan pamungkas yang mempertaruhkan sejarah dan garis waktu antara Kuei Liang melawan Keno pun terjadi. Singkat cerita, Kuei Liang pada akhirnya berhasil menghabisi Keno. Kuei Liang bersama Scorpion lalu bersama-sama menghancurkan tengkorak Kronika dan ruang jam pasir Kronika agar tidak ada lagi yang mengutak-atik garis waktu dan sejarah. Kuei Liang berterima kasih pada Kenshi karena berkat dirinya, Kuei Liang menemukan kembali kehormatannya sebagai petarung. Kenshi mengajak Kuei Liang membangun kembali klan Lin Kuei. Namun Kuei Liang menolak sebab ia harus menghadapi konsekuensi akibat melanggar sumpahnya. Kuei Liang mempercayakan Kenshi untuk membangun kembali Lin Kuei. Protect Earthrealm, for there will be other threats, and I trust you can handle them. Scorpion kemudian membawa Kuei Liang ke Netherrealm.
Kenshi kini menjadi satu-satunya pelindung Earthrealm. Kenshi memulai perjalanan seorang diri untuk memenuhi kepercayaan Kuei Liang, dan cerita pun berakhir. Cerita dimulai dengan memperlihatkan proses syuting film Ninja Mime yang dibintangi oleh Johnny Cage. Film inilah menjadi awal karir Johnny sebagai aktor laga. You don't even know who I am. Let me introduce myself. My name is... Namun karena Johnny yang kebanyakan improvisasi, ia berkonflik dengan sang sutradara yang bernama Iten. Namun berkat kemahiran akting ditambah skill tipu dayanya, Johnny dapat membuat Iten tunduk kepadanya. Kemudian kita diperkenalkan dengan Chuck Golden, asisten pribadi Johnny, yang literally ngefans banget dengan Johnny. Johnny mendapat kabar dari produser yang bernama Brian, bahwa rekan aktingnya dalam film Ninja Mime yang bernama Jennifer Grey menghilang. Jika Jennifer tidak segera ditemukan, maka proses pembuatan film Ninja Mime akan dibatalkan. Karena hilangnya Jennifer dapat mengancam karirnya, Johnny menawarkan diri untuk mencari Jennifer. Johnny bersama Chuck memulai petualangan mencari Jennifer dengan menuju kediamannya. Pretty girls. She's still looking? Yeah. Still? Yeah. Good. Panjang perjalanan, Johnny menceritakan kisah masa sekolahnya pada Chuck. Johnny ternyata adalah korban pembulian di sekolah. Untuk mengatasi pembulian itu, Johnny berlatih bela diri karate dengan Master Boyd. Singkat cerita, berkat latihan kerasnya, Johnny mampu melawan balik para pembuli. Bahkan sampai membuat lengan salah satu pembuli patah. Setelah mendapat sabuk hitam dari Master Boyd, Johnny berkeliling dunia untuk berlatih lebih banyak seni bela diri, seperti Hapkido, Kendo, Savate, dan masih banyak lagi. Beberapa tahun berlalu, perjalanan Johnny berakhir di California dan menjadi bintang film berkat menolong seorang pria yang merupakan agen perfilman terkenal bernama David Dobley. Dari cerita Johnny tersebut, Chuck mendapat moto hidup yang mulai sekarang akan terus tersimpan di kepalanya, yaitu apa yang akan dilakukan Johnny Cage. Terdengar ambigu, tapi moto inilah yang akan jadi pengaruh besar untuk karakter Chuck di sepanjang cerita ke depan. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya sampai di rumah mewah milik Jennifer. Karena sudah menekan bel tapi tidak ada respon, Johnny nekat menerobos masuk. Ia masuk seorang diri dan memerintahkan Chuck mencuci mobilnya. Di dalam rumah, bukannya menemukan Jennifer, Johnny malah mendapati dua orang wanita misterius yang tengah Everyone decent? Wanita berpakaian serba hitam bernama Kia, dan wanita berpakaian serba putih bernama Asrah. Kia dan Asrah memperebutkan sebuah gulungan. Johnny terpaksa terlibat dalam pertarungan mereka karena harus mencari tahu di mana keberadaan Jennifer. Wow. Pertarungan mereka sampai menyebabkan rumah Jennifer meledak. Kia, Asrah, dan Johnny kemudian terlibat kejar-kejaran, yang akhirnya menyebabkan Kia tewas tertabrak bis yang Johnny tumpangi. Berkat bantuan Chuck, Johnny merebut gulungan dari Asrah. Johnny meyakini bisa mendapat petunjuk keberadaan Jennifer dengan gulungan itu. Gulungan tersebut rupanya berisi peta dan di belakang halamannya bertuliskan kalimat aksara Yunani. Johnny dan Chuck kemudian memutuskan untuk membawa gulungan itu ke kantor polisi. There's only one thing left to do. Go to the Recast police. Jennifer. I mean, go to the police. Right, yes, that's the smart move. Sementara itu, Asrah melapor pada tuannya bahwa Johnny telah merebut gulungan tersebut. Tuannya Asrah tidak lain adalah Raiden. Asrah adalah anggota White Lotus Society yang dipimpin oleh Raiden. Raiden kemudian memerintahkan Asrah untuk merebut kembali gulungan tersebut, sekaligus memerintahkan Asrah untuk membuat Johnny bertarung bersama mereka. Di tengah perjalanan menuju kantor polisi, Johnny mendapat telepon dari agennya, David. David memaksa Johnny datang ke kantornya untuk menawarkan Johnny bermain film superhero. Singkat cerita, ketika Johnny bertemu David, David tiba-tiba meminta gulungan yang Johnny bawa. Johnny pun bingung kenapa tiba-tiba David mengetahui dan menginginkan gulungan itu. David kemudian menjelaskan bahwa ia adalah anggota suatu kultus rahasia yang bisa membuat siapapun anggota kultus tersebut sukses dalam karir. David menaruhkan Johnny bergabung ke kultus dengan syarat Johnny harus memberikan gulungan itu. David bahkan meminta Johnny melupakan film Ninja Mime demi bergabung ke kultus. Karena sikap sombong dan kasar David, Johnny pun menolak permintaannya. Johnny justru semakin termotivasi untuk mensukseskan film Ninja Mime. Karena David menodongkan pistol, Johnny terpaksa menggunakan kekerasan. Betapa terkejutnya Johnny ketika David tiba-tiba berubah menjadi iblis di hadapannya. Namun Johnny dapat mengalahkan David dengan sekali tendangan. I'm sure he's fine. Di dalam markas kultus yang David katakan, seorang wanita anggota kultus bernama Jataka ditugaskan merebut gulungan dan menculik Johnny yang mereka sebut The Chosen One atau si orang terpilih. Retrieve the map and the chosen one for the shadow. Kembali ke Johnny dan Chuck, karena laporan mereka soal hilangnya Jennifer ditolak polisi,
Johnny memutuskan untuk menyelidikinya seorang diri. Berdasarkan informasi dari David, mereka berdua memulai penyelidikan di Magical Mansion, tempat di mana kultus akan melakukan upacara penerimaan anggota baru. Sementara Chuck mencoba memahami isi gulungan, Johnny masuk ke Magical Mansion seorang diri. Ia disambut oleh Jataka. Tanpa perlu heran, Johnny langsung terpesona karena kecantikan wanita itu. Jataka membawa Johnny ke ruang bawah tanah. Are you scared, Mr. Cage? No, Johnny Cage doesn't get scared. I peed myself. Di sana, Jataka membuat Johnny semakin terbuai dengan godaan intim yang ia lancarkan, alias Jataka bikin Johnny jadi sange. Tiba-tiba Asrah muncul di hadapan mereka. Karena merasa terganggu, Johnny pun langsung menyerang Asrah. Iyalah orang lagi sange. Begitu pula dengan Jataka, yang juga membuka penyamaran dirinya. Ia menyerang Johnny dan Asrah. Asrah kemudian mengungkap bahwa Jataka adalah anggota kultus Brotherhood of Shadow. Tujuan Brotherhood of Shadow adalah membangkitkan dewa yang mereka sembah untuk menghancurkan dunia, atau yang lebih tepatnya menghancurkan Earthrealm. Johnny akan terus menjadi incaran Brotherhood of Shadow selama ia memiliki gulungan tersebut. Mereka berdua kemudian keluar dari ruang bawah tanah untuk segera menemui Chuck yang membawa gulungan. Berdasarkan ucapan Jataka, Asrah adalah seorang pengkhianat karena ia membelot dari Brotherhood of Shadow kemudian menjadi anggota White Lotus Society. Pertarungan antara Johnny dan Asrah melawan Jataka pun terjadi. Di tengah pertarungan, Chuck tiba menjemput Johnny sekaligus menabrakkan mobil yang ia bawa ke Jataka hingga membuat Jataka tewas. Chuck mengungkap dirinya sudah berhasil memahami isi gulungan. Gulungan tersebut berisi peta berbentuk pola pentagram dari titik lokasi penting di Los Angeles. Pola pentagram tersebut mengindikasikan bahwa Brotherhood of Shadow adalah kultus pemuja iblis. Asrah mengoreksi kesimpulan Chuck dengan mengungkap bahwa Brotherhood of Shadow adalah pemuja Shinnok, sang dewa gila penguasa alam bawah alias Netherrealm. Di tengah pola pentagram tersebut menunjukkan lokasi teater Oriental Den. Di sanalah kultus Brotherhood of Shadow akan membuka portal untuk mendatangkan Shinnok. Aksara Yunani di belakang peta juga merupakan mantra untuk membuka portal dari Netherrealm. Johnny berniat membakar gulungan tersebut agar anggota Brotherhood of Shadow tidak bisa membaca mantranya. Sesaat sebelum ia membakarnya, Johnny, Asrah, dan Chuck ditembaki rudal oleh anggota Brotherhood of Shadow yang lain. Ternyata Jennifer yang selama ini Johnny cari adalah anggota Brotherhood of Shadow. Jennifer? Hi, Johnny. Looks like you found me. Jennifer kemudian merebut gulungan dari Johnny. Johnny terbangun dari pingsannya ketika ia telah ditahan di markas Brotherhood of Shadow. Di hadapan Johnny, Jennifer mengungkap banyak hal, mulai dari ia yang ternyata berasal dari Netherrealm. Puluhan tahun lalu ia dikirim ke Earthrealm, namun ia tersesat lalu kehilangan kontak dengan Netherrealm. Puluhan tahun mencari jalan pulang hingga akhirnya Jennifer menemukan cara untuk kembali ke Netherrealm. Tak hanya ingin kembali ke Netherrealm, Jennifer juga ingin dewanya yaitu Shinnok datang ke Earthrealm. Untuk mencapai tujuannya, Jennifer membutuhkan mantra di gulungan, kristal suci, cawan suci, dan darah dewa. Johnny Cage lah si pemilik darah dewa yang Jennifer maksud. Jadi berdasarkan lore di game Mortal Kombat, Johnny adalah keturunan kultus Mediterania kuno yang mengembangkan petarung super demi melindungi dewa. Pada dasarnya Johnny bukan dewa, ia tetap manusia fana, tapi memiliki turunan darah dari para petarung kuno yang memiliki kekuatan dewa. Jennifer bernama asli Sarena, dari sini kita manggilnya Sarena. Sarena mengungkap semua yang Johnny lakukan adalah bagian dari rencana Brotherhood of Shadow untuk menangkapnya. Mulai dari David Dobley yang menjadi agen Johnny. Terpilihnya Johnny yang saat itu masih aktor kelas bawah untuk berperan di film Ninja Mime bersama Jennifer alias Sarena. Sampai Brian si produser yang memancing Johnny untuk mencari Jennifer dengan memberitahu soal hilangnya rekannya itu. Jadi banyak orang yang terlibat dalam karir aktor Johnny merupakan anggota Brotherhood of Shadow. Even when Brian tricked you into going to my house. Brian is in on it too? Fuck, Brian. Di sel lain, Asrah dan Chuck dibangunkan oleh Ethan. Kalau kalian lupa, Ethan ini adalah sutradara film Ninja Mime yang berkonflik dengan Johnny di awal cerita. Jadi Ethan juga merupakan anggota Brotherhood of Shadow. Ethan memaksa Asrah mengungkap keberadaan Raiden dengan menyiksa Asrah dan Chuck. Tapi berkat moto apa yang akan Johnny Cage lakukan, Johnny dan Asrah berhasil memampuskan Ethan. I'm an assistant. Get tortured for money. What would Johnny Cage do? Mereka berdua kemudian kabur dari sel untuk menyelamatkan Johnny. Upacara pemanggilan Shinnok resmi dimulai oleh anggota Brotherhood of Shadow yang dipimpin oleh Sarena. Bring in the chosen one. It's working. Upacara mereka sempat diganggu dengan kemunculan Chuck dan Asrah. Namun mereka sudah terlambat. Gerbang dari Netherrealm sudah lebih dulu terbuka. Sang dewa gila penguasa Netherrealm, Shinnok akhirnya tiba. Serena, I thought you were lost to us. Meski Shinnok sudah datang, Johnny sama sekali tidak takut. Ia menganggap Shinnok hanyalah satu dari sekian banyak tukang bully yang dulu sudah ia kalahkan. Chuck membuat rencana untuk mengirim Shinnok kembali ke Netherrealm karena gerbang masih terbuka, kemudian menutup gerbang tersebut setelahnya.
Untuk itu, Chuck membutuhkan gulungan yang berisi mantra untuk menutup gerbang Netherrealm. Johnny akan melawan Shinnok, sedangkan Ashrah akan melawan Sarena untuk merebut gulungan. Oh, shit. Pertarungan Johnny melawan Shinnok berlanjut di atas ruang rahasia Brotherhood of Shadow. Shinnok menyebabkan banyak warga yang menyaksikan pertarungan mereka menjadi korban. Kekuatan dewa milik Johnny bangkit ketika dirinya semakin kesulitan melawan Shinnok. What was that? Sementara Ashrah berhasil merebut gulungan mantra dari Sarena. Kemudian ia berikan pada Chuck. Terungkap alasan Ashrah dipanggil pengkhianat karena dia sebenarnya adalah iblis seperti Sarena. Tetapi Ashrah justru berbalik melawan Netherrealm dan ingin menjadi manusia. Sarena lalu menunjukkan bentuk asli dirinya yang berupa iblis raksasa di hadapan Ashrah. Tapi Sarena akhirnya kalah setelah Ashrah menikam dadanya dengan telak. Kembali ke Johnny, ia sudah babak belur dihajar Shinnok meski dengan kekuatan barunya. Walau begitu, Johnny masih mampu bangkit karena disadarkan oleh seorang bocah fansnya yang menyebut Johnny istimewa. Johnny kembali bertarung melawan Shinnok dengan kontrol penuh kekuatannya. Tepuk tangan dan dukungan dari warga yang menyaksikan pertarungan membuat Johnny semakin pede. Bahkan Shinnok pun tidak percaya ia dihajar oleh seorang manusia. Singkat cerita, Johnny akhirnya berhasil menjatuhkan Shinnok ke dalam gerbang Netherrealm. Gravity's a bitch. Dilanjutkan oleh Chuck yang membaca mantra untuk menutup gerbang itu. Iblis-iblis yang muncul bersama Shinnok pun ikut kembali ditarik ke Netherrealm hingga akhirnya gerbang ditutup. Better safe than sorry. You did it! We did it, Mr. Cage. And you? You were incredible. You have shown me what it truly means to be human. Di ujung cerita diperlihatkan Chuck yang semakin ingin mengikuti jejak Johnny dengan ia mendaftar ke dojo karate. Chuck lalu menjadi aktor mock-up untuk game jadul Mortal Kombat. Ashrah melanjutkan perjalanannya untuk mencari cara menjadi manusia. Sedangkan Johnny berhasil jadi aktor papan atas dengan sukses membuat 4 film ninja mime. Johnny pun mengalami fase turun naik dalam karirnya. Cerita pun berakhir. Johnny Cage, where are you headed? Off to shoot a new film on some remote island. I have a good feeling about this. Is this your comeback? Comeback? I've never left. Jadi, Cage Match adalah film terakhir dari seri animasi Mortal Kombat Legends. Belum ada informasi apapun soal film lanjutannya. Komen di bawah kalau kalian ada request alur film yang lain. Yang penting jangan lupa like dan subscribe, oke? Bye!